narkoba. Itulah orang Islam Kristen. yang bahaya, di mana-mana jadi musuh. Coba Anda tunjukkan di dalam Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Tuhan mengajarkan agar waspada kepada ajaran Shalom. Silakan. Ingat Islam Shalom. Silakan. Shalom, mana ada Shalom? Iya, Shalom bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu jelas adalah bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Jangan samakan Keturunan Abraham memiliki Assalamualaikum 3 dengan Shalom, nggak beda itu. Kau itu. Kau dari mana? Kau bukan orang Yahudi. Hei. Abraham itu memiliki 3 bahasa keturunannya. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga Arab. Satu aja. Kau bahasa Yunani, Tuyul. Tuyul, bahasa Yunani itu bahasa pagan. Tuyul, kami punya bahasa itu ada 3. Ya, Ibrani, Arab, dan Arab. Jawab. Yunani itu nggak masuk. Yunani itu bahasa pagan. Maksudnya bahasa yang digunakan agama pagan. Nah, agamamu dari sono, tempurung, sok-sokan. Dalam tempurung, otakmu itu yang kayak tempurung. Satu aja kutanya. Satu aja. Diciptakan di mana coba? Jawab. Adam diciptakan di surga. Kenapa emang? Adam dicipta di surga. Di dalam agama Yahudi Adam dicipta di Gan Eden. Di dalam Kristen. Di dalam Kristen Adam diciptakan di mana? Ayo. Jangan kau pakai kitabnya orang Yahudi. Mana ada di surga di dalam kitabmu? Di langit, Tuyul. Selamat malam. Di agamamu itu Adam dicipta di langit. Dasar pemakan babi. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan melarang kita makan babi? Supaya otak kita itu tidak berotak babi gitu. Saya stresnya karena saya tidak ingin anak-anak Indonesia itu menjadi keturunan setan. Ya, apa urusanmu? Singkat. Urus saja dirimu sendiri. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Mulutmu kayak mulut iblis itu, tapi kau bicara agama. Ngapain kau bicara agama? Mulutmu aja nggak benar, merendahkan orang kamu. Bagaimana orang ini kita berbicara mengenai lintas agama, Bu. Bisa menghargai orang. Kalau nggak bisa menghargai orang, jalan ke surga. Makanlah baik Yaman, kata Zuma, jalan ke surga. Oi, tapi Zuma ya sudah gila. Makanlah Al-Quran saya yang kubahas. Bodoh kau. Al-Quran saya yang kubahas ini. Kau itu bodoh, suruh orang pakai tai. Al-Quran kau bahas, Alkitab kau bahas, terus Bibel kau bahas. Ini Al-Quran saya yang kubahas. Jangan kayak pasar, gantian. Di mana Al-Quran saya membahas tentang agama yang dilaknat oleh pencipta langit dan bumi. Nggak bisa karena Al-Quran saya juga membahas agama. Nggak bisa. Jangan kau paksakan, nggak boleh. Tidak boleh kau memaksakan kehendakmu terhadap agama lain. Nggak boleh, Bung. Agama saya itu membahas kitabmu. Agama saya itu membahas kalian orang-orang kafir. Ya, agama saya membahas kalian bagaimana? Kau bahas kalau orang kafir ngapain kau bahas? Karena kitab saya membahas itu. Saya Islam, agama saya dilindungi di negara ini. Berarti saya punya hak berbicara tentang kalian. Dan Al-Quran saya bercerita tentang kalian. Cek lagi Al-Quranmu itu benar nggak itu? Jangan kau selalu itu kalau menghina jago. Itu kalau menghina jago. Islam kau bilang menghina jago dia. Salom apaan agamamu? Menghina jago. Menghina jago yang dia. Selalu menghina orang tapi ngaku ustadz. Belajar lagi kalian. Tadi barusan dia menghina Al-Quran. Menghina Al-Quran dia barusan, dia nggak sadar. Gak ada menghina Al-Quran. Bilang aja kalian tidak punya daya lagi untuk mengajarkan agama kalian di depan umum, karena agama kalian tidak masuk akal, gitu loh. Agamamu tidak masuk akal, makanya nggak laku di Nusantara ini, Cak Ayu. Makanya kau sakit hati. Saya membahas agamamu itu karena agama saya, kitab suci saya membahas agamamu. Lucu. Kitabmu juga membahas agamaku. Tetapi bagusnya di kitabmu membahas agamaku sebagai agama yang benar. Sedangkan agamaku membahas agamamu sebagai agama sesat. Itu makanya kau sakit hati. Coba kau cerita, apa yang Yesus wariskan? Keselamatan kan? Ya berarti Islam. Islam itu artinya selamat. Yesus tidak mewariskan karisteng. Karisteng itu pengikut Kristus. Kalau kita melihat daripada nasihat-nasihat Yesus,
Kita harus waspada kepada pengikut Kristus. Karena kenapa? Setelah Yesus, pengikut Kristus yang muncul adalah Kristus palsu. Makanya dia makan babi, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan semua-semua. Nah, itu pengikut Kristus palsu. Nonotnya tidak disunat, itu pengikut palsu. Menyembah kepada manusia bernama Kristus, itu Kristus palsu. Ibadahnya hari Minggu, itu Kristus palsu. Paham ente? Paham? Paham sampai sini? Paham? Nah, ketika kitabmu yang kau ambil terjemahannya dari agama lain, sedikit-sedikit agak-agak rampok gitu, disebutlah kitab Spanyol, separuh nyolong. Di dalam kitab separuh nyolong itu, ketika berbicara mengenai keselamatan, yang diajarkan itu Islam. Yeremia 29 bercerita, aku Tuhan sungguh mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Sakit kan? Sakit. Ternyata secara gramatikal shalom ini merujuk kepada Islam. Aduh, sakitnya. Oh my God. Ternyata kitabku membahas tentang Islam, di mana Islam adalah agama selamat. Sementara tidak pernah disinggung Kristus. Adapun singgung Kristus, itu hanya menyinggung tentang pengikut Kristus palsu. Oh mama halilintar. Ayo silakan. Yang mau ditambal kepalanya dari pihak OT naik ke sini. Kenapa? Kita masih Kenapa ada kau Juma? Kok botol kali kau Juma? Kok botol kali Silakan. kau? Kau Kita bilang diskusi. kau bilang Kita diskusi ajarannya dong. sama dengan Yahudi. Dari mana ajaran Jangan nyerang sama dengan pribadi. Yahudi? Diskusi Kita itu diskusi yang dong. baik. Sama. Diskusi yang baik. Kita diskusi Minta dong. dari tadi, minta dari tadi saya naikkan. Ayo diskusi yang baik. Oh, gue Jangan tantang kau jangan berbicara botol kalau kau Juma. sendiri tidak mengerti Berani kau? tidak mengerti Berani apa itu kau? agama. Kau berani enggak? Oh, Apa kau itu? berani enggak? Kita tuh Apa? datang. Open camp. Apa? Open camp. Mau kau? Kapan? Kita Ayo. Saya nantang Ayo. kau debat di room Superboy, kita open camp. Waduh, salesnya Superboy. Salesnya Berani nggak? Superboy. Udah nggak laku Berani Superboy. nggak? Waduh. Kenapa Nggak nggak di ada yang sini? berani clear. Di sini aja. Di sini Kenapa aja. nggak di satu sini? Kalian game. itu di komal-komal pen aja yang berani. Kenapa nggak eh. di sini? Kenapa Kalian nggak di di sini? komal-komal pen aja yang berani. Kalian menipu Kenapa nggak umat di sini? kalian. Kenapa Ya, nggak di sini? disuruh Superboy supaya dilihat orang kebenarannya. Berani Di nggak kau? sini Muslim yang lain dari tadi Berani kan nggak? diam. Hoi. Di sini ya. Ini salah Superboy berarti. Waduh. Saya tantang Juma dan Iya, saya tantang juga Paulus, saya Ananias, tantang kamu. Lukas, Markus, Matius, siapa lagi? Petrus, Juma. Neptunus, saya tantang Uranus, Andrianus, Anus, Kili-kili. Aku tantang semua Anus-Anus untuk berdiskusi denganku. Kita Kalau cuma ngomong kayak begitu, nggak ada ini, nggak ada nilainya. Kalau kau mau yang nggak ada menghadapi saya nilai. sekarang Kau sini yang nggak ada bukan nilai kamera. nyamakan Yahudi dengan Islam. Nyamakan Yahudi dengan Islam. Oh, tak kau di Musuh. mana? Coba dulu kau waras dulu kau. Di mana? Engkau yang ajaran menyamakan Yahudi mana Yahudi. yang sama dengan Islam? Kau jelaskan di mana? Kitabnya Yahudi menubuatkan Kau datangnya jelaskan ajaran dulu di Shalom, mana nama ajaran Allah itu, selamat. nama Allah SWT di kitab Ibrani. Bahkan di perjanjian baru kisah para rasul menubuatkan nabiku. Sakit memang, mau kayak mana? Iya sakit kau lah. tahu. Memang Islam sakit kok. Siapa yang Kebenaran. bilang nggak sakit Islam? Makanya kau kejang-kejang. Kebenaran Makanya kau otak kau nggak lawan. cerdas. Kalau cerdas Jemaah, kau, tidak mungkin kau Memang jadi Islam Kristen. itu memang sakit. Karena sakit agama itu, Kristen itu kok. adalah kumpulan Makanya aku bilang orang-orang sama yang tidak kau, berfungsi kau jangan otaknya. menang di sini. Mana mungkin orang berfungsi otaknya menyembah makhluk kuburan? Tidak mungkin. Kita debat profesional. Tidak Kita debat profesional. mungkin. Mau nggak kamu? Saya Utang satu room hadapi ini. seluruh dunia orang Utang Kristen. Kalau mau satu room hadapi ini saya debat profesional di room silakan. Superboy. Nggak usah terlalu banyak Mau nggak? mulut. Ya Waduh, udah. usah terlalu ini banyak salesnya mulut. Superboy. Saya Berarti turunkan, kamu saya Nggak turunkan usah saja. terlalu Ini di banyak kandang mulut. aja. Waduh, salesnya Superboy yang Kau sudah ke nggak gereja, laku sekarang. gereja aja biasa pakai lem Alteco. Waduh. Sakit hati kau kan? Sakit lah. Mau kau berbicara mengenai konsep Tuhan, kau tidak bisa menang.
konsep kitab nggak bisa menang, konsep ibadah nggak bisa menang. Ya, memang Islam itu berada di pihak kemenangan. Mau kayak mana? Kalian belum bertarung, kau sudah duduk pada posisi kalah. Jadi yang ana hanya sakit hati. Gondok, benci, dendam, emosi. Hanya itu aja. Itu aja. Gimana? Kau mau lawan saya argumentasi, argumenmu kacau. Mau lawan saya pembekalan materi tentang Bible, kau nihil. Kau mau bahas apa denganku? Nangis, curhat. Susah itu memang, susah. Solusinya sekarang ini, daripada kalian gondok, daripada kalian stres, gila sendiri, mending lembutkan hatimu. Dengarkan Bang Suma menjelaskan isi Bible-mu. Setelah saya menjelaskan, kau lihat di Bible, sesuai enggak? Kalau tidak sesuai, baru kau naik ke sini. Tapi kalau sesuai, lembutkan hatimu. Bang Suma ini benar bah. Pendetaku aja nggak sampai segitu pengetahuannya. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma paham Bible. Nah itu, lembutkan hatimu. Kalau perlu kalian daftar jadi murid-muridku. Materi pembelajaran Bible secara otodidak diajarkan oleh Bang Suma melalui TikTok. Nah, naik ke sini. Bang Suma, bagaimana terkait dengan ayat ini, data ini, bab sekian. Bagaimana menurut Bang Suma? Bang Suma kan netral tuh. Anda tidak membutuhkan perpuluhan, tapi benar-benar secara netral Anda menilai, menelaah ya, apa yang ada di dalam isi kitab kami. Nah, saya jelaskan sama kalian. Tinggal kalian pakai akal, menelaah penjelasan saya dengan kitab Anda. Tinggal Anda baca kitabnya. Bang Suma bilang begini, apakah benar tertulis di dalam kitab saya? Nah lihat, Asep. Anda setelah itu tinggal mengambil keputusan. Mau tetap gila atau keluar dari kegilaan. Kan begitu. Kamu kesini menghadapi saya dengan emosi, kau pulang pasti oleng. Bisa-bisa kau hantamkan kepalamu di tembok, karena kalian tidak akan pernah bisa menang. Karena yang kau hadapi adalah Bible. Kau hadapi Bible, saya hanya mengajarkan, meluruskan saja. Sebenarnya musuh beratmu itu Biblemu sendiri. Karena imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu tidak selaras dengan Bible. Apa yang diajarkan Bible berbeda dengan apa yang kalian praktekkan. Kalaupun ada yang kalian praktekkan di Bible, maka bertentangan dengan ucapan Yesus. Itu pasti, dan saya pastikan pasti itu betul. Coba aja, ibadah minggu. Bertentangan enggak dengan ajaran Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak ibadah minggu kalian itu dengan perintah Elohim? Bertentangan. Kalian sunat, tidak sunat. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan enggak Elohim? Bertentangan. Kalian menyembah Yesus. Bertentangan enggak dengan Yesus? Bertentangan. Bertentangan dengan Elohim? Bertentangan. Cuma gak ada capeknya kau teriak tentang agama Semua yang ada di dalam agama Kristen itu bertentangan dengan Elohim dan bertentangan dengan Yesus. Tak ada satupun yang selaras. Mana buktinya? Saya kasih contoh. Anda minta bukti? Oke. Ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya Yahudi di Bukit Zaitun agar mereka waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, jujurkah Anda ketika Anda membaca data itu bahwa ternyata Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Yesus Kristus dan menemukan diri Anda sebagai pengikut Yesus Kristus sementara Anda bukan orang Yahudi, sementara Anda prosesi keagamaan Anda tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus. Jujurkah Anda ketika Yesus mengatakan agar muridnya waspada kepada Yesus palsu? Itu kan pembohonganmu, Juma. Nah, tengoklah kan. Padahal dalil tertulis. Itu Saya yang dibilang bohong. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, sampai nomor 31. Saya yang dibilang bohong. Gini aja Juma. Coba, tengoklah orang Kristen ini. Nambah ilmu lagi, ilmu marketing. Tengoklah orang Kristen. Kau tambah lagi ilmu marketingmu itu biar kau lihai di dalam merekrut manusia yang bodoh. Apa?
Manusia-manusia pintar yang keluar dari Kristen, yang bodoh kayak kau itu masih tetap Bukan, di kawan. Kristen. Bukan, Sekarang kawan. pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Karena Pertanyaan saya apa tadi? apapun yang ada di dalam Bible ataupun yang dijalani Yesus Kristus itu adalah dia di dalam konteks nubuat Juma. Nubuat nenek musuh, matamu suwe. No, Mana nubuat apa? Nubuat apa? Juma, Nubuat Juma, apa? jangan, Kamu mau ambil nubuat dari mana? Jangan Inilah kau- kelihayan Kristen ini. Bukan. Nyebuat. Sedikit-sedikit Kau memang hanya bisa. Emang itu kitab lo. Emang itu kitab lo. Hanya bisa. Seenak perutmu mengatakan Ya. ada nyebuat. Sedikit-sedikit nyebuat. Hey coy, Kelas Kristen. Sedikit-sedikit Kalau kau lari ke kitabnya Yahudi. Menjual ya, agama ya. pagan Romawi dengan menggunakan Kalau kau yang nubuat katanya dari kitabnya sepengetahuan Yahudi. saya, kau kurangnya di mana? Di ilmu marketing Zuma. Ilmu marketingmu kurang. Yang kau tahu nggak Iya. kalau yang syahadat melalui saya itu alhamdulillah Bukan. itu sudah hampir Bukan. ribuan manusia. Kau tahu nggak? Bukan kawan. Kau Marketing kurang- saya berhasil dong. Bukan, enggak. Kau kalau bagi saya, Besok kau masih malam tahu. saya Kau kau masih lihat tahu nih. Zuma. Besok malam saya akan mensyahadatkan satu orang Cina lagi. Kau, Paham nggak? ya. Besok Di dalam malam undanganku, pikiran jadwalku saya, sudah ada ataupun untuk yang mensyahadatkan ketahui, orang. Kau itu Marketing juga tuh hebat, mantap. kurang dalam ilmu marketing. Paham itu? Udah, kau turun. Kau ke gereja seperti biasa, kau cipok lubang pantat pendetamu, mudah-mudahan kau bisa sehat. Karena hanya dengan begitu kau bisa sembuh. Roy, selamat malam Roy. Itu kayak begitu Bang Juma nggak bisa sembuh. Udah dia udah lakukan. Ya makanya Nggak bisa suruh sembuh cipok lubang pantat pendeta biar dia nggak rasa. sembuh juga kalau itu nggak sembuh. Harus pantat monyet. Dia supaya pantat monyet. Iya baru sembuh. Susah kali lah. Kita kasih data. Kalian ini kejang-kejang itu akibat daripada apa? Akibat karena kuasa kegelapan yang ada dalam kalian itu meronta-ronta. Kuasa apa lagi coba? Kalau bukan kuasa kegelapan yang menghantarkan kalian menyembah kepada anak orang. Adakah anak orang tersebut mengajarkan supaya dia disembah? Nggak ada. Kuasa apa yang membuat kalian kemudian berbondong-bondong kompak kali hari Minggu masuk ke sebuah gedung menyembah ke dia? Kuasa apa? Perintah tak ada. Ajaran dari Yesus tak ada. Apa coba kalau bukan kuasa kegelapan? Nah, makanya ketika kau berhadapan dengan kami apologet Islam, kalian kejang-kejang. Kenapa? Kuasa kegelapan dalam diri kalian itu ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Itu. Ayo naik ke sini diskusi, pakai akal, gunakan akal kalian. Kemudian ketika saya membawa data, baca data itu dengan akal. Jangan dengan kebencian. Baca data yang ada dalam Bible kalian itu. Sederhana kok. Kalian mau waras tinggalkan dogma. Pakai akal kalian. Saya pastikan kalian waras. Tidak bisa Mohon kami maaf, tidak Bang. membahas. Gimana Bang Andi? Silakan. Mohon maaf Bang Juma. Kalau hotel yang tadi akalnya udah digondol iblis, jadi mohon maaf. Jadi Oh, nggak iya. usah lagi sama dia ya. Iya, itu memang ada dalam kitab mereka itu. Korintus 10 nomor 25 dan seterusnya. Itu memang ada fakta, itu fakta. Tidak bisa kami tidak membahas kitabmu, nggak bisa. Karena Al-Quran yang kemudian mengurai ajaran Islam itu diurai melalui Al-Quran. Al-Quran kami yang menjelaskan itu. Jadi kami tidak bisa meninggalkan kemudian kaidah yang ada dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun
yu'minun. Al-Quran yang mengurai itu. Seruan daripada Al-Quran. Wahai anak keturunan cucu Adam. Wahai keturunan anak cucu Adam. Janganlah sampai kamu tertipu oleh iblis. Sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Tuhanmu telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya kami bukan murni melawan kamu. Sebenarnya kami melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam kalian. Ini Quran saya toh. Yang menjelaskan itu. Maka kalian tidak bisa membatasi kami. Negara ini menjamin kami berislam sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah Islam. Maka kami bisa menyampaikan itu. Bisa. Itu dalil kitab suci kami. Tidak bisa kau bantah. Sama seperti dalam kitabmu juga kau boleh. Itu hakmu menyampaikan. Menyampaikan apa yang ada dalam isi kitabmu silakan. Kami tidak larang. Tapi ketika kita bertemu kemudian. Jangan kemudian sensi ketika kita saling membahas. Gitu loh. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan jahat, mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Nah, itu kan fakta. Adakah Yesus makan babi? Adakah Yesus menyembah Yesus? Adakah Yesus ibadah minggu? Adakah Yesus kemudian mengatakan dirinya sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat? Tak ada itu. Itu semua kalian dapatkan dari nenek moyang kalian doang. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Padahal tak ada. Qul katakanlah kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka makan babi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka menyembah Yesus. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk tidak bersunat. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mereka kemudian untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Lalu Allah mengatakan, ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap ibadah, pada setiap solat. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu dulu diciptakan dalam keadaan suci. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Jadi anak Adam itu 2 kelompok. Yang satu diberi petunjuk. Siapa mereka yang diberi petunjuk? Mereka yang menggunakan akal sehat. Siapa mereka yang pantas menjadi sesat? Mereka yang lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kemudian setelah mereka jatuh pada keadaan sesat ini, innahum ittakhazus syayatin auliya. Maka aku Tuhan menjadikan iblis-iblis itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai gembala mereka selain daripada aku, kata Allah. Min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mereka ke gereja itu serasa mereka ini adalah petunjuk loh. Makan babi itu mereka menganggap ini petunjuk loh. Menyembah Yesus mereka menganggap ini petunjuk loh. Padahal semua yang mereka lakukan dalam prosesi keagamaan sama sekali tidak ada petunjuk dari Tuhan. Itu mereka buat-buat sendiri, ikut-ikut doang kepada nenek moyang mereka. Itu yang terjadi. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa ketika menjelaskan hal tersebut. Al-Quran mengatakan itu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Andai saja mereka tidak mengira mereka mendapatkan petunjuk, mustahil mereka masih di Kristen.
Tapi karena mereka merasa mendapatkan petunjuk, maka mereka tetap ada di dalam Kristen. Anehnya, ketika kita minta mana petunjuk itu? Tunjukkan mana petunjuk itu. Untuk menyembah Yesus mana petunjuknya? Mana perintahnya? Tak ada. Tak ada. Untuk ibadah minggu, mana perintahnya? Menyembah Yesus hari Minggu, mana perintahnya? Mana petunjuknya? Enggak ada. Jadi mereka hanya merasa mendapatkan petunjuk. Padahal sebenarnya kalau kita cari mana petunjuk itu, ternyata nggak ada. Mana petunjuk Yesus supaya kita menjadi Kristen? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita merasulkan Paulus? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Mana petunjuk Yesus agar kita mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Mana? Nggak ada petunjuk itu. Tapi lagi-lagi mereka nyaman dalam keadaan seperti itu karena mengira mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kebenaran Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal mereka melakukan itu semua hanya karena mengikuti nenek moyang mereka, bukan karena mereka mendapat petunjuk dari Pencipta langit dan bumi. Keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini ya untuk menyadarkan kalian, karena Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan sebagai pukulan telak kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran itu, Al-Quran datang untuk mengurai, untuk menyenggol dari kalian, hati kalian dan pikiran kalian. Andai saja Al-Quran ini tetap kemudian Anda tolak, maka ujung-ujungnya apa? Anda mati dalam keadaan Kristen. Mati dalam keadaan Kristen berarti mati dalam keadaan tidak mendapat petunjuk, karena Yesus tidak pernah mengajarkan jadilah Kristen. Tidak ada itu. Oke, sudah. Yesus malah mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera. Yesus meninggalkan Islam. Baik, oke, sudah. Oke. Ayo kita diskusi. Ayo, perkenalkan nama Anda, dari agama mana, nomor celana, nomor Baik. sepatu, dan seterusnya. Silakan. Baik, saya daripada pengikut Kristus. Bagus. Kristus yang sangat sofi dengan Kristus dalam ajarannya, yaitu kasih. Dan Anda, oke, kita diskusi ya, Zuma. Boleh. Oke. Saya tanggapi perkenalan ini, boleh? Oke, Baik. Anda tanggapi daripada Enggak. Apa? Tadi Silakan. itu sudah masuk dalam narasi, Bung. Anda mengatakan Anda pengikut Kristus. Satu. Oke. Yesus. Tunggu. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan diri Anda dulu. Iya, saya Oke, Bang silakan. Suma. Saya Oke. Bang Suma. Saya adalah pembina dari Apologet Islam Indonesia yang menghalau pergerakan kristenisasi di Nusantara ini. Nah, kemudian saya ingin menanggapi pernyataan saudara sebagai pengikut Kristus. Saya akui dan saya tepuk tangan untuk itu. Anda memang pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sama dengan pengikut Kristus. Akan tetapi, Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa ajaran Kristus itu adalah kasih. Ingat, ajaran kasih Sebentar ya. Sebab begini, Zuma, sebentar ya. Karena Anda ini terburu-buru nih. Kita belum tahu apa yang kita mau diskusi, tapi Anda terburu-buru ke sana. Pengikut Karena Kristus itu membawa kepada Muhammad itu sebenarnya itu. Pengikut- Tema apa dulu kita? Tema dulu. Pengikut Kristus, penyesat yang datang setelah Yesus. Bisa Nabi Muhammad, itu Muhammad. Bisa Nanti Islam. itu membawa kepada Muhammad. Nanti iya, kita- enggak apa-apa. tema Anda dulu, tinggal tema dulu. uraikan. Iya. Ya, tema Siapakah dulu. penyesat? Siapakah penyesat yang menyesatkan. datang setelah Yesus? Ya Muhammad itu. Ya, Nanti silakan nanti kita buat Anda- tema dulu. Ya itu temanya, Saya tunjukkan kuclok nanti. apa orang ini? Temanya adalah siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Oke, Nabi setelah Yesus Muhammad. itu Nabi Muhammad. Iya. Nah, pasti iya, itu iya. Nabi Nanti Anda buktikan. Nabi Muhammad dengan Oke, saya umatnya buktikan. Oke, Islam, Boleh. Oke, boleh. Nabi boleh. Muhammad dengan pengikutnya Islam, atau Paulus dengan pengikutnya Kristen. Oke? Baik. Oke, saya Oke. tunjukkan. Oke. Baik. Silakan Anda tanggapi. Jelaskan. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, Ini Anda jelaskan. apa orang ini?
Kamu pernah ikut Penyesapan. kuliah? Kamu pernah kuliah? Saya ini ahli apologet. Nah, kalau kamu ahli apologet, pasti kamu tahu metode berdiskusi, pasti kau ngerti. Retorika di dalam forum diskusi pasti kau paham. Masa orang ngomong kau jual Iya. ketepak-ketepak? Ya sudah, kau ngomong dulu. Kau buktikan bahwa penyesat yang datang setelah Yesus itu adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya disebut Islam. Kasih data, silakan. Baik. Oke, sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, harus dimengertikan dulu dalam pengertian Tuhan dan Rabb. Ya, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Islam dalam retorika dalam pengertian Tuhan itu membawa mereka kepada pencipta dan namanya Allah itu dulu. Dan bagian daripada apa yang disampaikan oleh Islam tentang keimanan mereka itu adalah membawa kepada apa yang diajarkan oleh Rabb mereka. Rabb itu maksudnya Tuhan. Nah, Tuhan ini mereka tidak mengerti, bahwa mereka mengerti Tuhan itu dalam Islam itu mengerti Tuhan itu adalah pencipta. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu adalah Rabb, itu adalah yang diikuti atau yang dituruti, yaitu yang ditunduki oleh seseorang, yaitu kalau bahasa Ibrani adalah nabi, begitu. Nah, posisi di sini kita tidak berbicara. Kita belum berbicara begini, ya. Kita belum berbicara. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bagian daripada pemahaman dalam Islam, ya, teman-teman, ya. Pemahaman dalam Tritunggal dengan Tauhid, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Tauhid itu apa? Tritunggal itu apa? Dan saya akan sampaikan pada hari ini. Temanya Oke, penyesat maka- itu siapa? Sebentar, Waduh. teman-teman, ya. Penyesat akan saya buktikan. Kalau penyesat sebenarnya sesungguhnya adalah iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dengan rangka-rangkanya? Iblis tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku Allah. Itu jawabannya. Nah, bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia? Iblis yang tidak pernah mengaku iblis, dia mengaku adalah Allah, dia mengajarkan minum kencing onta, dan ajaran-ajarannya adalah sesat. Oke, saya tidak mau masuk ranah ini. Saya mau masuk ke ranah tauhid dan Tritunggal. Seperti itu. Nah, saya berhadapan dengan si Zuma sekarang ini. Ya, teman-teman, ya. Dengar semua, ya, teman-teman. 3.900, ya. Tauhid dan Tritunggal di sini. Oke. Saya mengerti apa yang saya imani adalah Tritunggal dalam arti kata bukan 3 pribadi, 1 hakikat, ya, teman-teman, ya. Tapi dengarkanlah bicara dengan lidah saya ini berbicara adalah 3 yang abadi dalam 1 hakikat. Nah, jangan Zuma, ya. Jangan ada setan-setan di bawah, ya. Jangan ada setan-setan di bawah. Yang Siapa dulu, ya. penyesat yang datang setelah Yesus? Itu temanya. Kenapa kau Kenapa bawa kau takut ajaran Zuma? pagan? Kita nggak bahas ajaran paganmu. Zuma, Ajaran apakah kau adalah pagan sahabat kok saya? dia. Apakah kau Bahas adalah Tritunggal malah Udah, tambah di mencret mute dulu, kau. di mute dulu, di mute dulu, di mute. Nggak tahu. Oh, di mute dulu, solusi dengarkan, beliau. dengarkan saya. Iya. Nah, dengarkan. Kalau di Islam Anda tuduh minum kencing onta, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Berarti kau Ya, bisa Zuma, minum silakan. Oke. kencing Begini, babi, Zuma. kencing onta, Ya, kencing ya, sapi, oke. kencing biawak, kencing bom-bom, kencing manusia, kencingnya istrimu, kencingnya pendetamu, kencingnya pastormu, bisa kau minum. Itu dalilnya. 1 Korintus 6 nomor 12. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul? Kau bisa makan tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai orang. Bisa kau makan. Itu dalam kitabmu. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan. Betul. Ya kan, Segala teman-teman. sesuatu memang dibolehkan. Nah, kamu boleh makan tai,
kau boleh makan orang, kau boleh makan setan, makan apapun yang kau mau. Itu segala sesuatu dibolehkan di agamamu. Jadi jangan kau senggol-senggol mengait begitu. Kalau kau mau saling menghujat, jangan di sini. Karena Bible itu akan pasang badan. Berdialog, Zuma. Berdasarkan tunggu. Ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Pertanyaan saya. Pertanyaan 1 Korintus 10 nomor 23. Pertanyaan saya. Boleh tidak kau cabuli bapakmu sendiri? Jawab berdasarkan dalil ini. Silakan. Boleh nggak kau minum kencingnya bapakmu? Berdasarkan dalil ini. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kau masukkan ke dalam mulutmu taiknya bapakmu? Taiknya mamamu? Bisa nggak? Nah, ini dalil. Sebentar teman-temannya. Ini dalil. Sebentar Anda menyokongnya. Tapi saya berdiskusi dengan dia, teman-teman di bawah, diam dulu. Oke. Ini dalil. Dalilnya di mana, Zuma? Dengan dalilnya kau bacakan di ayat mana, itu kau bacakan sampai habis di ayat berikut, itu baru nanti saya akan jawab. Perikop. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak yang disuruh minum kencing onta itu siapa? Yang disuruh minum kencing itu orang kafir. Kau paham itu? 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segalanya berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Kau mau lihat? Saya bacakan kau satu perikop data yang lain di Kolose 2. Nih, kau jarin semalam ini supaya kau berhenti. Seperti di dalam kitabmu Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Segala sesuatunya boleh kau makan, segala sesuatunya boleh kau minum. Itu dalil dalam kitabmu. Jangan lagi kau dibiarkan dihukum karena makanan dan minuman. Apapun bisa kau minum, apapun bisa kau makan. Makanya saya katakan dalam kitabmu 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi kamu nggak perlu diperhambat, tapi sekali-kali minum kencing orang, sekali-sekali minum kencing sapi, kencing babi, kencing biawak, kencing ayam. Oke, semua oke. Itu dalam agamamu. Oke, udah ya, udah, peace. Kembali ke tema. Ingat, kita berbicara tentang dalil, tentang ajaran. Siapa penyesat yang datang setelah Yesus Kristus? Itu temanya. Apakah saya perlu jawab? Ya memang kan ya? orang sakit ini. Oke, yang saya jawab adalah Muhammad. Silakan kau buktikan, kan begitu. Saya buktikan bahwa Yesus berkata nabi palsu itu datang dari gua ataupun berkoar-koar, berteriak-teriak, dia menyatakan 10 hukum Taurat itu, ataupun dia mengajar ajaran sesat. Itu semua itu yang dilakukan oleh Muhammad, ya. Ini saya terus terang, ya. Iya, saya bantah boleh. Boleh berdosa. Iya. Oke, silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan cuma. Kita tenang, ya. Iya. Oke, progresif ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di dalam kitabmu dikatakan iblis itu dilemparkan ke dalam kubur. Saya lihat ya, di dalam Yesaya 14 nomor 15. Tunggu sabar dulu. Sebaliknya, iblis itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Ke dalam situlah engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Yesaya 14 nomor 15. Di liang kubur ya. Tertulis liang kubur ya di situ di kitabmu. Nah, sedangkan yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari liang kubur. Kata Yesus kepada orang Yahudi di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian ada orang keluar dari kubur, di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 19, apakah orang yang keluar dari kubur ini
memakai nama Kristus dan berhasil menyesatkan banyak orang? Jawab. Dengar teman-teman ya. Baik, ini sangat luar biasa ya. Baik, saya jawab ya teman-teman. Di dalam perkataan Zuma tadi itu mengartikan bahwa segala sesuatu yang di liang kubur itu adalah iblis. Tetapi Zuma tidak mengerti bahwa yang bangkit, dengar baik-baik ya, jangan ketawa Zuma ya, yang bangkit dari kubur itu apakah juga iblis? Tentu tidak. Saya jawab. Teman-teman. Sebentar Zuma, sabar, kan saya pakai cantar di Anda, kan saya terpotong-potong. Yang bangkit dari kubur itu adalah Mesias bangkit, dan dibangkitkan itu adalah ini kacau ini kuluk-kuluk ini Zuma. Tapi saya juga teman sama Zuma teman-temannya. Zuma ini kan cuma dia tidak mengerti siapa punya nama ini, siapa ini yang ketawa nih. Padahal ini kawan di selebis ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum saya tadi tidak perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya itu Gurunda ya teman-teman. Gurunda ya, bukan Zuma ini. Oke. Gurunda ya juga teman-teman. Jadi oke, apa yang kita diskusi pada hari ini, saya dengan Zuma ini kan nanti mau diskusi yang lebih dalam ya teman-teman. Oke, Zuma. Udah. Yang tadi itu. Sudah. Sebentar. Yang tadi itu yang terkubur itu bukanlah yang berdosa, tetapi yang membuatkan di kuburan itu adalah iblis, seperti itu. Oke. Itu singkat ceritanya. Oke. Silakan Zuma. Yang harus diwaspadai kata Yesus itu adalah makhluk yang bergelar Kristus. Itu dulu. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Allah Subhanahu wa taala tidak bergelar Kristus. Sembahan Kristen bergelar Kristus. Sabar dulu. Baik. Jadi iblis yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Agama yang menjadi penyembah Kristus menurut saudara agama Islam atau agama Kristen? Silakan. Baik. Saya jawab ya. Kita sikit-sikit saja ya. Menurut Zuma, Kristen itu agama atau bukan? Agama. Oke. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah agama atau bukan? Agama. Menurut Islam, apakah Kristen itu adalah sebuah agama? Agama. Oh, berarti agama itu kan dibuat oleh siapa? Ya, oleh Paulus. Ini rusak Azuma. Aduh. Anda nanti sebentar lagi orang Islam nanti marah sama Anda. Mereka mengatakan, Kristen bukan agama. Kristen itu dibawa oleh ansip Romawi gitu kan. Iblis yang datang setelah Yesus bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa di antara dua agama Islam atau Kristen yang menyembah Kristus alias penyembah iblis? Silakan. Ya, oke. Artinya Kristus itu apa? Tidak lagi dibahas ke situ. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah antara Islam dan Kristen kepada Yesus Kristus? Siapa penyembah iblis ini menurut Yesus? Silakan. Memakai nama Kristus kan? Ya, iblisnya datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Siapa yang menyembah kepada Yesus Kristus, Islam atau Kristen? Coba bagi ayat dia dulu Zuma, bagi ayatnya dulu baru kita saya Matius 24 nomor 3, nomor 4, bacakan. nomor 5. Murid-murid datang di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendiri bersama dengan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar jangan kamu disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apakah Islam atau Kristen? Jawab. Baik, saya jawab ya. Oke, dalam ayat yang kau bacakan tadi,
hanya disebutkan Kristus, bukan Yesus ya. Tapi Namaku. disebut dalam Namaku siapa? namaku Kristus. Gelarku itu. Namaku siapa? Lalu yang Anda tambah-tambahkan Yesus itu yang masalah. Itu Yang Anda berbicara tambah-tambahkan di itu, situ, coba. yang berbicara di situ Yesus. Memakai namaku. Aku siapa? Yesus. Berarti Nah, memakai nama Yesus. Kristus itu maksudnya apa dulu Zuma? Enggak ada penjelasan-penjelasan Oke, seperti saya kasih itu. tahu ya. Iblisnya Oke, begini, datang teman-teman. memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah Yesus Kristus yang adalah iblis? Islam Oke, atau Kristen? begini. Silakan. Baik, saya jawab ya. Tidak ada dalam ayat Alkitab yang disebut oleh Zuma tadi itu Yesus Kristus, tapi disebut Kristus. Itu maksudnya juru selamat. Kristus itu juru selamat. Siapa yang Zuma. menyembah iblis yang bergelar Kristus ini? Islam atau Kristen? Oke, siapa yang menyembah iblis? Begitu. Dalam nama Kristus, Islam atau Kristen? Oke. Siapakah yang menyembah iblis dalam nama Yesus untuk mengetahui begitu kan? Untuk memanggil. Kami menyebut engkau begitu kan? Itu yang kamu, saya tahu kau dilarikan itu cuma. Hai, ketepak. Kau buka ayat itu, kau buka dulu ayat itu. Kau berdebat dengan Brunda nih Zuma. Aduh, gimana Anda? Tapi apapun ya teman-teman ya, saya dengan Zuma nih kan, dengan Anda selebes lah. Ya tidak ada kami itu yang anu lah, ya. Walaupun saya ini Kristen, Zuma ini kan kuncruk ini bagi saya. Betul teman-teman. Tapi ini lawan apa macam bagaimana? Lawan. Saya tidak pakai ikon besar ya teman-teman. Nah begini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini Zuma ini kuluk ini. Pedihnya itu di sini. Belum menghindari. Nangis Zuma. Aduh, berat nih. Tapi bukan saya sedih ya teman-temannya, bukan sedih. Kalau sedih ya mungkin Zuma tidak mau hadapi. Oke lah teman-teman, ini si Zuma kan ini sudah iya pusing. Oke lah, oke Zuma. Oke. Apapun Zuma, saya ini anggap kau ini adik, ya kan? Iya kakak. Ya kita berdebat lah Zuma. Beling kau. Aduh berat saudara-saudara. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke lah, sama Andi selebes. Mana di Istirahat dulu. Andi selebes. Sama istirahat dulu lah. Penat capek aku lah. Iya, istirahat Nanti dulu. kita diskusi lagi Zuma. Iya, istirahat dulu. Zuma itu mengejek itu dia tuh. Biarkan dia. Tapi dia tidak bisa ya teman saya itu sebenarnya. Tapi bukan tidak bisa, tapi berdebat itu memang sangat tajam itu. Aku capek. Malu. Siapa malu? Tidak, saya berhadapan dengan Zuma ya teman-teman. Saya berhadapan dengan Zuma. Bukan malu, tidak ada. Bahkan saya kalau teman-teman begini ya, teman-teman kalau saya luruskan masih bernapas lanjut, sangat luar masih biasa. bernapas dia. Iya. Tengok Zuma, kalau jumpa saya itu kotor, tapi saya tidak macam sampai hati. Lanjutkan gitu. Hiburan itu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Ini ada murid saya ini. Halo Om. Ya, halo Anak. Halo Nak. Halo. Kabarnya Nak? Dengar-dengar tetangga bilang Bapak ini sekarang bernapas lewat telinga, betul? Iya, saudara. Mengajar bintang ketawa. Iya.
DM saya kok nggak dijawab kenapa? Mesias Mana ada adalah DM-nya? Mana ada DM-nya? DM kemana? DM pada kamu no. Ya ini cuma Ya DM 0. kemana? Akun yang mana? Ini cuma 04 ini. Tolong dilihat. Oh, kirain 01. 01. Yang kemarin itu 01. 01 yang kemarin. Aduh. Banyak cerita, nggak ada DM-nya pun aku udah periksa tadi, nggak ada DM. Kalau 01 nggak ada. Aduh. Bagaimana? Pak Job? Siapa yang disesatkan oleh iblis Ya, bergelar DM-nya tolong Kristus? dijawab, Bang Cuma ya. Yang Coba aku periksa. dijawab. DM di mana? DM di mana? DM 01 kan? Yang setelah kita diskusi kan? 04. Aku periksa dulu. 04 cuma. Nggak mungkin 04, nggak mungkin. nanti Anda kan nggak diskusi dengan 04 waktu itu, 01-nya. Nggak ada, bosku. Ya. Baik. Nanti saya diam juga di 04 juga. Tolong. Nggak ada. Banyak cerita, nggak ada di sini, nggak ada. Oh, kalau nggak ada, nanti nyusul aja Bang Cuma. Nyusul. Masolang. Nah, gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Saya mau tanya saja Cuma. Oh, Boleh ya? boleh. Saya ingat omongannya Cuma begini. Hmm. Kristen itu, Islam itu sudah cukup dengan Quran dan hadisnya. Ya, Berarti Islam kan berdiri sendiri toh, Bang? benar Ya. sekali. Yes. Artinya ketuhanan Islam pun juga berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan Betul. Tuhannya para nabi sebelumnya kan, betul? Iya, benar. Kalau betul, berarti Tuhan yang Anda sembah berarti tidak ada hubungannya Tuhan yang disembah oleh para nabi sebelum Muhammad, yaitu para nabi Israel, betul ya? Iya, Ya. kalau kita merujuk kepada Bible. Kan saya harus merujuk kepada Quran. Lah, kan Al-Quran sudah berdiri sendiri kan? Iya, udah sendiri artinya kan tidak ada hubungan dengan yang lain kan? Kalau berdasarkan Bible. Kan gitu. Saya kan berdasarkan kitab saya. Kitab saya, mau dengarkan bacaan dalam kitab saya, mau? Nggak usah. Boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah takut. Takut kan? Kenapa? Bukan takut. Tapi? Bukan takut. Kenapa? Cuma ini saya ingin tahu dasarnya dulu ya. Anda kan bicara begitu bahwa Islam sudah cukup dengan Quran hadis itu loh ya. Cukup. Mana ada kami kemudian mengajar menggunakan kemudian Bible atau perjanjian baru, perjanjian lama untuk mengislamkan orang. Dalam arti kata umat Islam yang begitu lahir, mereka mempelajari ini karena Islam itu tidak kuat. Enggak. Kami lahir sebagai seorang Muslim, kitab kami Al-Quran dan Hadits. Bukan kemudian belajar Bible. Kenapa sekarang ini kami kemudian belajar Bible? Itu untuk menghalau gerakan pemurtadan. Nah, saya buktikan nih, contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, kenapa saya katakan... Jangan terlalu panjang. Kenapa saya katakan bahwa enggak, saya berbicara. Artinya, silakan. Artinya ketika Anda sudah mengklaim bahwa Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, artinya Tuhan yang ada di dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam kitab Bible, terutama perjanjian lama, yaitu kitab Tanakh bagi orang Yahudi. Itu saja yang penting. Ya terserah, karena tolak ukur Anda itu adalah kitab Anda. Kalau terserah, tentunya Anda tidak perlu menghafal kitab perjanjian baru, tidak perlu mempelajari perjanjian lama, begitu saja. Ya, Al-Quran saya mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Ini Al-Quran saya loh. Iya. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini jelas kok, Al-Quran saya nggak perlu pakai kitabnya orang. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Jelas. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas kok. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Enggak perlu kok kita orang lain. Jelas kok. Terus masalahnya yang jelas kalau masalahnya di mana? Masalahnya Tuhan yang Anda yakini dalam Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh para nabi. Ya enggak ada, bukan urusan saya itu. Urusan saya dalam agama saya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepada Tuhan tersebut kami berserah diri. Kemudian itu selesai kami. Gak ada urusan. Gak perlu ngambil kitabnya orang Yahudi terjemahannya. Tidak perlu kemudian ngambil terjemahan kitabnya agama lain. Emang Kristen mencuri kitabnya Yahudi? Kami nggak perlu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Isa, kepada Yakub dan cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tak perlu. Ngapain kami bawa terjemahan agama Yahudi masuk ke agama kami? Emang kami Kristen? Sorry. Kalau nggak perlu, Tuhanmu itu bukan Tuhannya para urusanmu itu Cak Kongkong. Itu bukan urusanku. Di dalam kitab suciku dikatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ibrahim. Kami menyembah kepada Tuhannya Ismail, kami menyembah kepada Tuhannya Ishak, kami menyembah kepada Tuhannya Musa, kami menyembah kepada Tuhannya Isa. Apalagi? Ayo. Ini kitab suci kami. Kalau hari ini Anda mengatakan, Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi enggak sama, ya derita lo. Al-Quran saya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan alam semesta yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Nah sekarang saya balik nanya, apakah perjanjian baru bisa tanpa kitabnya orang Yahudi? Jawab. saya tidak perlu ditanya dulu. mulai kumat. Enggak, Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Yahudi apa bisa? Bisa. Al-Quran tanpa terjemahan kitabnya Kristen bisa? Bisa. Al-Quran independen berdiri sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah perjanjian baru kitabnya orang Kristen bisa berdiri sendiri tanpa merampok terjemahan kitabnya agama Yahudi? Jawab. Tanpa kitab Yahudi bisa. Quran tanpa perjanjian baru bisa. Karena Tuhan dalam Quran bukan Tuhannya Yahudi. Enggak ada urusan itu, terserah lo. Terserah lo. Pertanyaan saya sekarang,
apakah kitabnya agama Kristen, yaitu Perjanjian Baru, 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Efesus, kemudian Ibrani dengan 13 buku Paulus, apakah kitab itu bisa berdiri tanpa merampok terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. 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 Itu urusan saya, kamu tidak perlu bertanya. Menderita lagi. Menderita lagi. Menderita lagi. Kembali menderita. Menderita lagi. Menderita lagi. Mulai lagi. Cuma. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat di Al-Quran ada terjemahan kitabnya Yahudi menempel? Tidak ada. Kitabnya Kristen menempel? Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ada kitabnya Yahudi terjemahannya menempel di agama Kristen? Ada atau tidak ada? Kitab Quran ada editan kitabnya Yahudi. Mulai nangis. Apakah ada terjemahan kitab Yahudi menempel di agama Kristen? Jawab. Kitab Quran ada editan kitabnya. Mulai malu dia. Semakin tua semakin gila. Isinya sedikit. Saya ulang lagi. Apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah kitabnya Kristen bisa berdiri sendiri tanpa mencuri terjemahan kitabnya Yahudi? Jawab. Karena Kristen ada hubungannya dengan Yahudi, maka menggunakan Yahudi. Tidak bisa dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 jelas sekali tertulis di situ. Dengar. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu ini, untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah kitab Yahudi boleh ditambahkan kitabnya Kristen? Tidak ditambahkan, tapi dipakai oleh Kristen. Saya ulang. Apakah kitabnya Yahudi bisa ditambahkan kitabnya Kristen? Apakah orang-orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya Kristen untuk memperbarui kemudian kitabnya orang Yahudi? Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, bukan menambah. Ya, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apakah orang Yahudi menggunakan kitabnya Kristen? Orang Yahudi yang Kristen nggak boleh dong, nggak boleh menggunakan kitabnya Kristen. Kenapa? Karena di situ diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang Yahudi tidak akan mungkin menggunakan surat-surat kepompong dari Roma. Malu nih. Supaya kelihatan benar. Oh, itu dalil dalam kitabnya agama Yahudi. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah, makanya orang Yahudi tidak menggunakan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen hanya sampah bagi orang Yahudi. Malu. Sedangkan orang Kristen mencuri terjemahan kitabnya agama Yahudi supaya Perjanjian Baru bisa dianggap relevan dengan Perjanjian Lama. Padahal kitabnya Yahudi itu bukan Perjanjian Lama. Kitabnya Yahudi itu Perjanjian Baru. Tertulis dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah Perjanjian Baru untuk Bani Israel. Kristen, pencuri kitab, merubah konsep
bahwa kitab perjanjian baru Yahudi itu berubah menjadi perjanjian lama demi untuk menjual surat-surat kepompong dari Romawi. Maka pertanyaan saya, ketika Al-Quran independen bisa berdiri sendiri, apakah surat-surat kepompong dari Roma bisa berdiri sendiri tanpa mengambil terjemahan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi? Jawab, silakan. Maknanya, jikalau tidak edit kitabnya Yahudi, oke, betul nggak? Bilang menjadi kitab yang tidak tebal lagi. Kitabnya Yahudi. Kasihan. Yang mengedit kitabnya Yahudi itu Kristen. Dia edit terjemahan kitabnya Yahudi. Setiap saat kitabnya Yahudi terjemahannya itu diedit, direvisi, dikoreksi, direvisi kitabnya Yahudi, direvisi lagi. Orang Kristen mencuri kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, lalu kemudian direvisinya, dievaluasi untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian kitab mereka sendiri. Jadi Kristen tanpa terjemahan agama Yahudi itu tidak bisa kemudian berdiri. Ingat, jarak antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen itu 1000 tahun kurang lebih. Paham? 1000 tahun. Kalau jarak daripada kitabnya Nabi Musa ke kitabnya Kristen itu kurang lebih 1800 tahun. Paham? Kitabnya Musa diperkirakan ditulis 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan kitabmu diperkirakan ditulis di awal-awal abad kedua, akhir abad pertama, dan manuskrip yang ditemukan itu pada abad keempat sebagian, ada abad kelima, ada juga abad keenam. Jadi jarak antara kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya Kristen kurang lebih 1700 tahun sampai 2000 tahun. Mereka menggabungkan kemudian terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta pada abad ketiga, lalu kemudian mereka revisi, mereka evaluasi, mereka lalu the gang. Hebat sekali. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya. Terjemahan kitab mana yang setiap saat direvisi dan dikoreksi oleh Lembaga Bible Indonesia? Silakan. Terjemahan dari kitabnya Yahudi yang Kristen sebut Perjanjian Lama, itulah kitab terjemahan dari terjemahan kitabnya agama Yahudi yang diambil tanpa ada validasi dan legitimasi. Demikian. Silakan Bang Handi atau yang lain. Pak Jupri ini jangan terlalu disiksa, kasihan dia.